Dulu kiai saya sering cerita tentang seorang kiai sepuh yang mempunyai anak dan diperintahkan pada anaknya, tolong kamu berjalan di muka bumi, cari makhluk Allah yang paling buruk. Kalau sudah ketemu bawa ke sini. Sebelum ketemu jangan pernah ke sini. Jangan pernah pulang. Anak itu kemudian pergi ke sana ketemu pelacur. Wah, ini makhluk Allah yang paling buruk. Dia akan datangi, muncul dari hatinya, oh belum, tidak. Karena dia suatu saat bisa taubat. Bukan paling buruk. Terus ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu macam-macam, selalu muncul itu. Sampai terakhir sekian bulan perjalanannya dia ketemu anjing, bulukan, kotor, penyakitan, kuru, wis welek epol. Kemudian dia simpulkan ini yang paling buruk. Najis, wis welek paling elek. Cekel talik gawa mulih. Dia jalan, ketika mendekati rumah tiba-tiba muncul. Lantas apa salahnya anjing ini? Kenapa dia paling buruk? Dia tidak pernah berbuat dosa, dia ciptakan seperti ini. Dilepas anjing itu. Kemudian dia pulang dengan dirinya sendiri, menghadap bapaknya. Bapaknya tanya, mana makhluk paling buruk? Saya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Semua orang pernah yang saya lihat buruk masih punya kemungkinan baik. Sementara saya hanya melihat mereka. Saya tidak pernah melihat diri saya sendiri. Maka sayalah yang paling buruk. Itu intinya. Mungkin itu pengantar sederhana. Nanti kita eksplorasi lagi. Ketika ada cerita pertama dari Habib Anis tadi tentang seorang anak yang disuruh bapaknya pergi dan jangan pulang sebelum membawa makhluk yang paling buruk. Saya tadi begitu ada pertanyaan itu saya langsung aku ralungo, langsung turu nuwai. Dan itu salah satu asumsi saya mengenai akhir cerita dan ternyata benar. Karena begini, manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditanyakan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe? Ilmu murah cutuk. Untuk ngerti wong sing paling elek, makhluk sing paling apik iki ilmu murah ora iso nyonggah. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda pahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Piye carane kowe ngerti kaya elek apa apik iki ra iso. Wong kae poso apa ora poso kowe ora ngerti kok kowe. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti mung kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Jadi ketika bapak itu menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu. Rumangsamu Gusti Allah apa piye kok kon-kon ngono kuwi? Ngono aku jawabe. Aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Ora mungkin berangkat aku nek dikongkon ngono kuwi. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah kemampuan manusia itu tidak pada memastikan kenyataan yang dia cerap atau yang dia teliti. Yang bisa dilakukan manusia adalah merasa dirinya jelek. Dan itu semacam kewajiban moral sebenarnya. Makanya semua nabi menyebut dirinya zalim. Inni kuntu minadh dhalimin, Rabbana dzalamna anfusana dan lain sebagainya. Jadi nek cara Jawa bisa rumangsa, ora rumangsa bisa. Jadi wong Jawa nek wong Jawa tenan ki ora gelem berangkat ki mau. Aku ora rumangsa bisa kok, aku ora mungkin aku tur kok le bagusi golek wong elek kowe iki apik apa piye kan ngono nek wong Jawa. Kan duwe rasa ngono kuwi jadi ndak akan mau menerima perintah yang seperti itu. Mending langsung aja bilang, "Loh, kula mboten sah berangkat wong kula mboten sah golek sinten-sinten wong sing paling elek niku kula dhewe." Lah segari ngomong ngono ta jane nek wong Jawa. Itu mulane wong Yaman ado-ado imigrasi rene iki
ben duwe rasa-rasa kaya ngono kuwi. Aja nesu, Bib. Karena orang Jawa itu punya peradaban dan punya teknologi batin yang berpuluh-puluh abad lamanya, yang membuat dia memiliki makrifat-makrifat batiniah tertentu tanpa melalui ajaran-ajaran. Jadi wong Jawa iso mbedake bener karo pener, iso mbedake oke banget lah. Setiap kata-kata Jawa, setiap peristiwa atau perilaku dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan secara sangat detail. Itu tidak hanya bermakna budaya, itu juga bermakna rohani. Apa wis? Nek kaya ngene iki ora mungkin disebut pengkajian ning disebut pengajian. Karena kita orang Jawa, maksudnya karena kita hidup dalam peradaban Jawa. Nek pengkajian itu pekerjaan majelis taklim, yaitu pekerjaan untuk taklimul hayat, untuk mempelajari hidup, mendata, menganalisis, mengasumsikan, menyimpulkan, itu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan media pengajian. Nah, saiki majelis taklim iki kan acara pengajian. Aku salah. Majelis taklim itu simposium intelektual. Lah kuwi wae kowe ora mudeng kok bedane kok. Ngono majelis taklim kok seragam, ora ana hubungane karo taklim. Ora ana hubungane. Terus nyeluk ustad. Lho ustad iki biasanya paling ora ilmiah kok. Ustad iki ra iso dibantah kok. Ora gelem dindas-ndasi kok. Ustad iki penggaweane ngendas-ndasi wong akeh kok. Kok majelis taklim malah pimpinannya adalah seorang ustad? Itu salah besar. Majelis taklim itu sekian orang berkumpul dalam posisi sejajar untuk mencari kebenaran dengan cara analisis, maka disebut taklim. Kalau lebih tinggi lagi ta'rif. Jadi ada alim, ada arif, ada taklim, ada irfan. Kan gitu. Ini nek diterusno epistemologi ini akan makin cetha bahwa kita itu sebenarnya adalah zulmun ala zulmin. Dari kata saja kita sudah zulm. Lho ngono kok majelis taklim dudu kuwi. Kuwi dudu majelis taklim. Ngono parpol dudu. Kuwi gerombolan rampok. Kan ngono. Setan we kalah pinter nek nggon ngerampok. Jadi alasan kedua untuk tidak pergi menuruti bapaknya adalah ya kita langsung bilang ini kuntu minadz zalimin kok. Ya aku iki sing elek. Loh, perkara kowe elek tenan po ora elek ki dewan jurine sapa? Lah iyalah kok kowe iki gelem dikongkon bapakmu ndelok wong elek. Aku iki Gusti Allah apa piye? Nek kowe gelem berangkat berarti kowe pekok. Berarti kowe bodoh. Nek kowe duwe kecerdasan sithik wae, tur kowe duwe rasa kaya wong Jawa, kowe ora berangkat. Lah napa lho bapak niki kok golek dadak golek wong elek angel-angel. Lah kula dhewe niki nggih sing paling elek kok lho gari ngono to ya. Nah, itu alasan kedua kenapa saya tidak berangkat. Ini saya berangkat dari makalahnya beliau ya. Itu. Makalah itu artinya dari bahasa Arab maqala, apa yang dia mengatakannya. Kalau yang ditulis jenenge makutiba, apa yang dituliskan. Nah, kuwi wis salah to, Don. Ning kampus kae pekok to makalah kok ditulis. Nek ditulis kuwi makutiba. Lek ngono arep golek wong elek, lah raimu rumangsamu apik apa piye? Aku iki sing paling elek. Apa meneh golek asu bareng, pekok to asu kok ditekani. Asu ora ono elek, ora ono apik. Elek apik itu urusannya orang yang berakal dan mengalami perjanjian sama Tuhan untuk menjadi orang baik, kan begitu. Dan dia diberi pengertian beda antara baik dan buruk, amina bainal haqqi wal batil. Nek asu ora. Asu ora mlebu neraka, ora mlebu swarga, kecuali yang Allah mengendakinya. Jadi alasan yang ketiga saya kasih tahu ini agak historis. Itu terjadi antara seorang muslim bapak dan anaknya yang muslim juga. Oke, muslim wa muslim. Jadi itu berarti terjadi di abad sesudah Rasulullah SAW. Berarti itu terjadi katakanlah boleh kalau Rasulullah abad ke-6-7 ya, itu mungkin abad 8, abad 9, 10. Sekarang kita mengalami abad ke-21. Nah, terjadinya kisah tadi itu ketika umur manusia sekitar 60-70 tahun rata-rata. Iki kok hubungan karo umur apa sih? Tak kandhani sik kowe. Ya. Biyen ki Nabi Adam umure 900 tahun luwih. Njur bar kuwi Adam, Idris, Nuh. Nuh itu ditingkatkan sampai 3000 tahun lebih.
harap diingat Adam datang urung ono Quran loh. Ya, orang jur Adam tekodok inni jailun fil ardi khalifah. Ra ono bahasa Arab urung ono, cara Jawa urung ono, lagi dilang-dilang ijen karo bojone. Urung ono bahasa. Bahasa yang ada adalah yang diajarkan Allah langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Dan tidak ada ahli yang bisa menjawab aradahum 'alal malaika ini yang dimaksud bahasa apa. Sampai hari ini tidak bisa disimpulkan karena bahasa itu lahir dari kebiasaan orang omong-omongan suwe-suwe disepakati, oh nek iki kopi, oh nek iki teh, nek iki kupluk, nek iki kopiah. Biyen kupluk ya. Setelah Islam masuk dari kopiah, dari kata khaufiyah. Jadi orang yang memakai peci adalah orang yang mengangkat atau yang menjunjung ketakutan kepada Allah di atas kepalanya. Makanya disebut kopiah. Nah, si bapak dan anak tadi itu kita anggaplah pada abad 10 misalnya ya, pada abad 10. Itu abad ketika manusia umurnya wis mung swidak 70, kecuali beberapa orang diizinkan nganti 80, ono nganti 90, Mbah Sirot Klaten kae nganti 96, Sunan Kalijogo iso nganti 129, Gajah Mada iso meh 130, sak piturute itu anomali dari Allah ya. Hubungannya karo umur apa? Tadi kan saya bilang ini Nabi Adam naik, ketika itu belum ada Quran. Maksud saya gini loh, menurut saya loh, ini tafsir saya dan saya jangan dijadikan pedoman. Aku dudu gurumu, aku dudu mursyidmu, aku dudu kiaimu, aku dudu nabimu. Jadi posisi karo kowe iki podo. Karena saya memang tidak setuju sama apa yang sekarang berlangsung ini, bahwa ada yang nunggu saya, aku lah mergo kangen sedulur kok. Orang mergo tokoh, orang mergo opo, gitu loh. Ono perjanjian, dam kowe datai khalifah ya. Engko kowe perjanjiannya pokoknya lah endingnya kan rumusnya kan inna Adam lillahi wa inna Adam yarji'u ilaihi raji'un kan gitu. Wong urip ki lak mek inna ilahi to. Kita dari Allah menuju Allah. Aku engko golek dalan dhewe ya Tam ya. Ben ketemu aku meneh. Kowe tak culke ning bumi bar kuwi goleko sak karepmu piye carane lemu ijtihad, lemu lelaku, lemu topo, lemu golek ngelmu sak karepmu. Pokoke sing penting kowe iso ketemu aku meneh, golek ono aku. Nah Adam dikek 900 tahun Adame ketemu. Ning Kobil ra ketemu, Sobil ra ketemu, anake macam-macam. Kebanyakan anak turunnya Adam tidak bisa menemukan Allah kembali sampai mati. Padahal terus kalau saya Gusti tak tambahi, waktumu tak tambahi. Nek wingi 2 semester, saiki 6 semester apa-apa. Jadi Nabi Nuh dikasih 3000 tahun, umatnya juga dikasih 3000 tahun. Kalau Anda itu tidak hanya pada umurnya, juga volume badannya. Jadi kepalanya Nabi Adam itu sama tinggi badan saya sama. Pindah sitok. Jadi semuanya ini ndase tok. Jadi kayak rasa nyuwun ya Allah temukan aku dengan rasul-rasul modar dhewe kowe engko. Gede banget. Kowe engko malah wedi dhewe malah semaput ora. Rasa ndonga sing aneh-aneh. Nek meng ketemu Kanjeng Nabi Muhammad ya relatif sama-sama kita. Itu kan sudah pada tahap itu tadi. Oke. Intinya tidak ketemu. Orang tidak bisa menemukan Allah kembali. Kebanyakan karena tidak niat. Yang niat pun tidak bisa menjumpai Allah dalam arti yang sebenarnya. Kelak akan ada rumus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kusuk-suk. Nah iki lak urung ana resepe. Diculke. Akhirnya kok sekian ratus tahun terus 1 milenium 2 milenium kok ya ora ketemu ya dot blakrak dewe-dewe. Akhirnya Gusti Allah wis ngene wae tak kei kunci 10 Ten Commandment gitu. Dikei Gusti Allah kunci wis ngene wae tak kei kunci engko nek ana apa-apa iki gawenen wis. Maka muncullah bluluknya firman Allah. Kuwi tak sebut bluluk, yaitu yang difirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kok bluluke dikembangkan menjadi cengkir yang disebut Zabur. Engko cengkire dievolusikan oleh Allah dadi degan. Degan kuwi jenenge Injil.
Nah, akhirnya disempurnake dadi klopo sing multiguna. Klopo kuwi jenenge Al-Qur'an. Nah, saiki ana umat bluluk, ana umat cengkir, ana umat degan, ana umat klopo rasa kerengan. Di antara umat klopo iki terbagi-bagi, ada ormas batok, ada ormas parut, ada ormas sabut. Wes pokoke macam-macam kuwi. Lali nek janjane kuwi intine iki klopo. Kowe pancen ning nggon sabute ning aja njur ngarani klopo adalah sabut. Salah. Klopo ki yo kabeh. Sing nggon bathok ora. Bathok sing halal. Nek sabut iki haram, bid'ah kuwi. Mergo dhek ngertine bathok. Kowe saiki aja melu Islam bathok tok, aja melu Islam sabut tok, aja melu Islam wis pokoke unsur-unsure kuwi tok. Ngerti ya nek Islam kuwi keseluruhan klopo. Nah cara berpikire ngono kuwi. Lah nek ana wong sembayange model bathok ya rasa nesu. Wong dhek lahir nang negeri bathok, ning Amerika ora ana bathok, ora ana klopo. Gitu loh. Ning Amerika pari ora ana, dadi mereka tidak punya kekayaan peradaban mengenai pari. Mereka cuma punya satu kata, rice. Nek wong Jawa mergo kejaman semono wis dadi mbae pertanian pari, maka wong Jawa bedake nek wis gedhe woh jenenge pari, nek wis dinen jenenge gabah, nek wis ditutu jenenge beras karo menir. Jelali menire ya. Nek wis diliwet dadi sego, sing bagian ngisor jenenge intip. Engko nek segone ora kepangan njur dipe jenenge karak. Aku bahasa Inggris ngelu. Ora ono nganti karak-karak ora ono. Kita ini bapaknya bangsa di dunia karena kita mengenal bedanya karak dengan intip. Gitu ya, oke. Akhirnya jadilah Allah memberi ini loh. Nek ora tak kei buku panduan iki ra ketemu-ketemu karo aku. Mulane akhirnya dikai Quran, kelapa yang sempurna. Ngono. Wis ta, wis gari melu kowe. Dadi ibarat buku manual. Nek kowe tuku handphone, kowe tuku buku manual, wis pokoke kowe turutan kuwi. Engko mesti beres kuwi. Aku kuwi ya ora diturut. Ora diturut nek wong gelem nuruti Quran kuwi, ya wis ora ono masalah. Gitu loh. Sampai di situ mudah-mudahan jelas. Dulu tak kasih badan gowede, tak suruh mencari aku, ndak ketemu-ketemu. Akhirnya tak perpanjang waktunya, ndak ketemu juga. Akhirnya saya kasih panduan dari Beluluk sampai Cengkir sampai Degan sampai Kelapa, tetap ndak ketemu juga. Tetap saya suwe, saya pekok, saya bodoh, saya saya ora karu-karuan, ndak ketemu juga. Oh no. Untuk sementara respon saya seperti itu. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama dari Habib Anis yang intinya adalah bercerita kisah Kiai Sepuh dengan anaknya. Suatu ketika, pergi keluar rumah untuk mencari makhluk Allah di atas bumi ini yang paling buruk dan jangan kembali sampai mendapatkannya. Sang anak lantas pergi. Pertama-tama, si anak bertemu dengan PSK. Kemudian, saat ingin dibawa pulang, dia berpikir, "Oh, ini belum tentu makhluk Allah yang paling buruk, karena suatu saat dia masih bisa tobat." Ditambah lagi, ada kisah PSK masuk surga hanya karena memberi anjing yang kehausan. Artinya,
Dia bukan makhluk Allah yang paling buruk. Setelah berpikir demikian, maka kemudian si anak mengurungkan membawa PSK ke hadapan bapaknya sebagai kandidat makhluk paling buruk. Dia kembali berjalan untuk mencari makhluk Allah yang paling buruk. Berbulan-bulan ia bertemu dengan segala macam hal dari maling, pembunuh, dan seterusnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan anjing yang kotor, jelek, korengan, lantas dia menyimpulkan, "Oh, ini nih makhluk yang paling buruk. Sudah najis, kotor, bau, tidak berguna." Lantas ia mengikat anjing itu dan membawanya pulang. Ingin diserahkan kepada sang kiai sepuh atau ayahnya. Namun, hanya tinggal beberapa langkah dari rumah, sang anak terhenti dan merenung. Lantas, apa salahnya anjing ini? Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak urusan dengan surga neraka. Dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan, dia memang diciptakan Allah seperti begitu. Akhirnya pun, anjing itu dilepaskan. Kemudian ia berjalan pulang tanpa membawa apa-apa. Kemudian sesampainya di hadapan kiai sepuh, ia ditanyai, "Mana makhluk Allah yang paling buruk?" Si anak menjawab, "Saya." Kiai sepuh kembali bertanya, "Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu?" Sang anak menjawab, "Karena saya hanya melihat dan mencari keburukan makhluk lain, tapi saya sendiri tidak melihat diri saya. Maka sayalah yang paling buruk, karena saya hanya mencari keburukan makhluk lain tanpa memperhatikan diri saya sendiri." Kurang lebih itu kisah yang Habib Ani sampaikan. Kemudian poin selanjutnya adalah respon dari Mbah Nun yang intinya, menurut Mbah Nun, jika beliau yang menjadi si anak kiai sepuh tadi, setelah diperintahkan untuk mencari makhluk yang paling buruk, maka yang pertama dilakukan Mbah Nun adalah tidur. Karena menurut Mbah Nun, manusia itu tidak pada kapasitasnya untuk dapat menilai baik dan buruknya seseorang. Karena untuk menilai buruk dan baiknya seseorang, itu adalah hak mutlak prerogatif Allah. Gampangannya, sesama murid dilarang saling memberi rapot. Bahkan, menurut Mbah Nun, apa yang kita tahu tentang ilmu yang tidak ada di dunia ini tidak lebih dari 0,01%. Dan bayangkan saja, menurut informasi dari Allah dan Rasulullah, ilmu yang ada di dunia ini ibarat kita celupkan jari kita di tengah samudra kemudian kita angkat. Maka tetesan yang jatuh dari jari yang kita celupkan ke laut tadi adalah gambaran dari ilmu yang Allah berikan di dunia ini. Sementara lautan itu adalah ilmu yang tidak Allah berikan di dunia. Maka amat sangat mustahil dengan ilmu dunia saja, yang bahkan kita hanya memilikinya 0,01% saja mampu untuk dipergunakan untuk mendeteksi makhluk lain, baik atau buruk. Itu jelas mustahil. Bahkan menurut Mbah Nun, dari fakta kehidupan yang kita tahu hanya 0,01% itu, sementara 99%-nya adalah di luar kenyataan. Artinya, dalam kehidupan ini ada yang nyata dan goib. Goib di sini tidak selalu melulu berarti makhluk goib dalam tanda petik. Karena besok kita masih hidup atau tidak saja itu juga termasuk goib. Atau misalkan dulu kita tidak bisa baca, kemudian sekarang bisa baca, maka dulu membaca itu goib bagi kita. Contoh lainnya, isi hati seorang suami atau istri saja kita tidak tahu, dan itu juga goib. Intinya, goib di sini artinya sangat luas. Dan dari 100% ilmu yang ada di dunia, pembagiannya adalah 1%-nya bersifat nyata dan 99% bersifat goib.
Maka itu artinya sukar untuk kita bisa menilai seseorang dengan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia. Kurang lebih, itu sedikit gambaran isi dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap.